Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, seorang pembimbing rohani pernah berkata demikian, orang-orang Kristen harus bisa tampil beda dari yang lain. Orang-orang Kristen itu maksudnya tidak lain adalah kita semua pengikut Kristus. Dan tampil beda itu bukan hanya untuk mengundang sensasi, bukan untuk mengundang jempolan, bukan supaya di-like, bukan supaya menjadi viral, tetapi tampil beda karena Allah sendiri memang menghendaki kita lain dari manusia-manusia duniawi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan di dalam Injil tadi, kasihilah musuhmu. Bukan ini sesuatu yang beda sekali. Di luar sana kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi yang menjadi musuh dia layak untuk dibenci. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, juga beda. Biasanya orang berbuat baik kepada sesama yang baik, tapi orang yang benci tidak layak untuk menjadi sasaran perbuatan baik. Dan Yesus bahkan mengatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Seringkali kita dimarahi, dibentak, diancam, bahkan dikutuk. Lalu secara manusiawi kita pasti tersakiti, dan mungkin diam-diam kita juga akan berpikir untuk balik memarahi, balik membalas, bahkan balik mengutuk. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, kalau orang Yahudi bilang. Tapi Yesus katakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dan seterusnya saudara-saudari, hampir sepanjang Injil yang kita dengar tadi, sungguh mengajak kita untuk sekali lagi tampil beda. Di dalam bacaan yang pertama kita mendengar bagaimana seorang yang bernama Daud sungguh-sungguh menunjukkan keteladanan untuk mencintai dan tidak balik mengutuk orang yang menjadi musuh, orang yang mau menghabisi nyawanya. Dikisahkan tadi bagaimana Saul, seorang raja yang besar, yang hebat, dengan ditemani tidak kurang dari 3.000 orang terpilih, pergi mengejar Daud. Karena Saul, dia orang besar tapi nyalinya kecil. Dia orang besar tapi hatinya, jiwanya kerdil. Dia mudah terjerat amarah, dengki dan dendam kepada Daud. Daud dipuja dan dipuji oleh khalayak ramai karena dia mampu menjadi seorang prajurit yang hebat, memimpin pasukan menghadapi lawan-lawan Israel. Saul berkecil hati, diam-diam dia sentimen, dia marah, dia iri hati, dia cemburu, dan muara dari itu adalah bahwa dia mau membunuh Daud. Tapi apa yang kita dengar tadi di dalam bacaan pertama, sebuah cerita yang luar biasa. Di dalam perburuan itu, pada malam hari ketika Saul dan orang-orangnya itu sedang beristirahat di padang gurun Sif, di malam yang sunyi senyap mereka tertidur karena kelelahan jalan sepanjang hari. Daud hanya ditemani oleh satu orang, Abisai namanya, melihat Saul bersama dengan orang banyak yang tidur lelap. Mereka datang masuk ke arena di mana orang-orang itu tidur, bahkan mendekati sang raja yang juga lelap di dalam tidur. Dan di samping sang raja ada tombak
yang tentunya dimaksudkan untuk menombaki Daud. Maka si Abisai yang menemani Daud berkata, izinkanlah saya mengambil tombak ini dan kutancapkan untuk membunuh si Saul. Mengapa tidak secara duniawi? Bukankah seorang musuh yang sedang dalam perburuan mau membunuh kita, ini saatnya untuk kita yang membunuh dia? Ada dalil di luar sana dalam peperangan, itu semboyannya to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Tapi saudara-saudari sekalian, apa kata Daud kepada Abisai pengawalnya? Dia katakan begini, jangan memusnahkan dia. Artinya jangan bunuh, jangan kau lakukan itu. Sebab siapa yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Apa makna dibalik kata-kata Daud ini? Nomor satu, Daud takut akan Tuhan. Dia tahu bahwa Saul ini, dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Meskipun tetap dalam kemanusiaannya dia punya rasa benci, dia punya niatan yang tidak baik, tapi dia diurapi Tuhan. Jadi ini yang membuat Daud takut akan Tuhan, yang berdampak dia tidak tega terhadap orang yang diurapi oleh Tuhan. Siapa yang melakukan itu dan bebas dari hukuman? Daud takut akan hukuman Tuhan. Sebagaimana Yesus di dalam Injil mengatakan, apa yang kau ingin orang lain perbuat terhadap dirimu, perbuatlah itu terhadap orang lain. Maka sebaliknya, apa yang tidak kau inginkan orang lain perbuat terhadap dirimu, jangan, sekali lagi, jangan kau perbuat itu kepada orang lain. Dan itu ditutup Yesus dengan kata-kata di dalam kalimat terakhir Injil tadi. Sebab ukuran yang kamu pakai ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu. Tabur tuai, apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Itu sungguh ada di dalam hati dan pikiran Daud. Maka Daud tidak mau melakukan dosa. Dia tidak mau melakukan pembalasan terhadap Saul. Dia tidak mau aji mumpung, ambil kesempatan dalam kesempitan untuk menghabisi lawannya. Tapi apa yang dia perbuat? Dia coba mengambil tombak dan kendi raja yang persis ada di sebelah raja, lalu pergi. Dan kemudian saudara-saudari, keesokan harinya Daud lalu berdiri dari seberang dan berseru kepada Saul, inilah tombak tuanku raja. Baiklah salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang ke sini dan mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa saudara-saudari, perilaku kasih yang ditunjukkan oleh Daud kepada orang yang membencinya, dan bahkan orang yang jelas-jelas sedang merancang dan melaksanakan rancangannya untuk menghabisi dirinya. Inilah perilaku kasih yang dikehendaki Yesus, diamanatkan Yesus bagi kita sekalian. Memang lalu hasilnya kita menjadi manusia yang beda. Kita menjadi manusia yang tahu menghormati Tuhan dan tahu mengasihi sesama.
Dan ini terkait dengan jati diri kita. Kalau saudara-saudari kita pinjam kata-kata Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua, Paulus mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya kita ini mengenakan rupa dari manusia yang alami. Kita ini masih manusia biasa. Kita masih manusia yang hidup di dunia ini. Tapi juga Paulus mengingatkan kita pula mengenakan rupa dari yang surgawi. Dengan kata lain Paulus mengatakan kita adalah anak surgawi. Maka berlakulah sebagai yang empunya surgawi itu. Itulah Allah. Saudara dan saudari, mudah-mudahan kita bertumbuh di dalam kasih yang sejati. Kasih yang membuat kita bahkan mampu mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Kalau demikian kita selalu harus percaya banyak berkat, banyak mujizat terjadi di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.